Iya, hari ini tanggal 6 ya, hari Sabtu, bulan 7. Ada tukar pikiran ya, emiten tukar pikiran. Nama emitennya adalah AGRS, Bank IBK Indonesia Non Syariah ya. Bagi teman-teman yang tukar pikiran ya, ini bukan soal mengajari ya. Kita di sini itu kita mencoba untuk bertukar pikiran ya. Jadi pendapat saya nanti dikombin aja sama pendapat kalian. Bila ada yang sama ya silahkan kita ambil, kalau tidak ada yang sama ya silahkan simpan ya. Dan disclaimer dulu, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli ya, tapi ini adalah pendapat saya ya tentang sebuah emiten yang bertukar pikiran. Baik, kita mulai dari profilnya dulu ya. Profil karena ini baru dibahas, makanya saya nunjukin profilnya dulu ya. Bank IBK memiliki usaha perbankan ya, pokoknya usaha yang berhubungan dengan perbankan aja ya. Nah, kita lihat dari shareholdernya, 93% dimiliki oleh Industrial Bank of Korea. Karena emang ini saya baca di beritanya sih, emang diakuisisi ya tahun 2019 itu sama investor dari Korea. Terus masyarakat dan warganya ada 5,61%, kecil ya, 5,6. Masyarakat dan warga 1%, saham treasury-nya 0,05. Ini nomor shareholder. Setidaknya dari Februari sampai Juni itu banyak yang kabur ya. Kalau banyak yang kabur kini berarti kan ada yang nampung lah gitu aja ya. Cuman nggak terlalu signifikan ya yang keluarnya. Terus dari kepemilikan jadi komposisinya jelas di sini yang memegang peran itu adalah foreign ya. Kita lihat lokalnya, yang dimiliki lokal hanya di bawah 6%. Terus foreign yang menguasain itu sekitar 16,24, itu ya lain-lain ya. Ya mungkin pribadi atau apalah gitu ya, kalau lain-lain itu campuran lah. Terus kita lihat untuk listingnya 2014 ya, udah lama ya. IPO-nya 110 ya. Jadi kalau yang udah nyimpen dari 2014 ya udah untung lah mungkin ya. Nah, ini pemegang manajemennya ya, silahkan periksa saja satu-satu. Apabila ada yang bersangkutan yang tidak baik ya silahkan di komentar nanti ya. Kita pindah ke statistik dulu. Jadi kan ditanyanya adalah karena raih isu ya, karena raih isu bagaimana gitu kan, setelah raih isu dan menjelang raih isu. Kita lihat di kuartal satunya, ini dulu deh, dulu deh. Pernya 17, lumayan lah ya, 17 ya, harusnya kan 10 lah minimal gitu kan. Terus PBB-nya 0,56, under value. Harga bukunya berapa nih? 143 ya harga bukunya ya. DR-nya negatif, kosong, kosong. Cuma ROI-nya ini kecil banget ya, 3,20%. Cash-nya 98 miliar, equity-nya 5,14. Di sini no hutang. Ini kita net income-nya nih. Saya tadi periksa ya, ini kuartal 1 ya, terakhir 46. Ini 56 ya, berarti menurun ya sekitar 10 miliaran ya. Cuman kalau dari tahun 2022 ada peningkatan ya. Peningkatan, cuma ini tahun kuartal 4-nya ada penurunan. Kita lihat revenue. Revenue itu kan 519. Dia dapat 46 kali, menurun banget ya. Pendapatannya gede, cuman net income-nya kecil. Terus ini net income-nya 462, tapi maaf, revenue-nya 462, net income-nya 56, artinya besar, lebih besar. Tapi yang menjadi aneh itu di sini nih. Dia kan rugi 213, cuman di sini 28 miliar ya plus. Nah, ini tahu dari mana duitnya gitu kan. Ini juga sama nih, 121 miliar. Tapi di sini 33 miliar. Artinya di revenue negatif, tapi di net income-nya positif ya. Ya mungkin ada tambahan lain, kali silakan kalian periksa ya. Ini menjadi keanehan aja gitu ya.
udah pernah bagi dividen ya. Nah ini kan right issue nih, kita lihat dulu untuk corporate actionnya. Karena nanya ini right isunya ya, kita bagaimana setelah right issue dan sebelumnya ya. RI, nah RI. Oh dia mah rajin bikin right issue ya. 16, 20, 21, 22, 23, apalagi tahun 22, 21, 22, 23 ini right issue terus ya. Terus tambah lagi sekarang 2024 bulan Juli, dua kali di antara Juni, Juli, Agustus ya. Antara bulan-bulan ini dia bikin right issue terus nih. 100 banding 31 ya. Nah kalau lihat beritanya seperti ini ya. Jadi pas bulan Maret, nah, dia Bank IBK Indonesia AGRS incar dana 1,17 triliun dari right issue gitu ya. Dia memperoleh dananya emang dari right issue ya. Silahkan baca kalian dari bareksa.com ya. Beritanya seperti ini. Nah bagaimana istilahnya ketika right issue-nya tiba gitu ya. Nah kalau menurut saya sih ya, kita lihat dulu ini trading end-nya 25 Juli ya. Juli. Trading start 12 Juli ya. Berarti tanggal 12 Juli tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal 6 hari lagi kurang. 6 hari kurang ya. Direkamnya 10 Juli, 9 Juli. Berarti antara inilah ya, date-nya nih. 8 Julian ya. 8 Juli berarti Senin ya. Senin ya, bentar lagi ya. Nih, teman-teman kita lihat dari Bunda Cat dulu ya. Lihat dari Bunda Cat. Ini saya ambil yang 10 tahun. Ya, 10 tahun ini rekamannya seperti ini ya. Rekamannya seperti ini. Dia pernah di harga 520, yang tertingginya di 567. Yang terendahnya itu pernah di ke 53, ini pernah ke 51 ya. Pernah ke 51 ya, area sini 50, 51 ya. Jadi belum menyentuh 50 ya. Cuman dikit lagi ke 50. Nanti kita yang lebih jelas itu nanti di lukisan market makernya. Kalau berdasarkan Bunda Cat ya, kita pakai rumus PBP ya. Untuk harga median itu kan di 258 ya. Beberapa kali tembus lah ya. Kita lihat di 1 tahun dulu deh. Di 1 tahun itu sebenarnya harga berdasarkan Bunda Cat itu ada 67 ya, 67. Mediannya itu 67 perak ya. Harga oversold-nya itu di 93 dan terendahnya itu di harga ini ke 50, sempat ke 50 ya. Sempat ke 50 satu kali ini. Tapi kalau lihat jasnya itu nanti di Bunda Cat deh ya. Kalau lihat 3 tahunan, nah dia lagi di bawah harga mediannya, berarti lagi under value ya di sini ya. Lagi di bawah lah gitu, istilahnya lagi di bawah untuk 3 tahunannya ya. Ya ini belum pernah mengalami kenaikan sampai ke harga 154 ya di sini ya. Ini kan harga mediannya nih. Nah ini untuk 3 tahunan harga 287 adalah harga oversold-nya ya. Opernya jadi jenuh belinya itu di harga 288 lah ya. Dan tertingginya di 334. Dan dia turunin lagi, turun. Dari tahun 2021 terus turun. Nah sekarang dia mulai ada sedikit kenaikan ya di sini ya. Hampir sama waktu di area bulan November ya, tahun 2023. Nah, kalau kita hitung-hitung standarnya kan di sini nih. Nah, kita akan hitung berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PBP ya. Gampang saja kalau menurut hitung-hitungan, tinggal kita cari yang namanya nih harga bukunya segini ya, 143.29. 143.29. Bentar ya. 143.29 dikali, bener kan?
Terus dikali, nanti kita lihat di sini ada harga rata-rata 3 tahun ya. Minnya itu di 0,92. Ya, benar ya, 0,92 ya. 0,92 ya. 0,92. 0,92 sama dengan mana tadi, wah hilang. 143,29 dikali 0,92 sama dengan, nah kita lihat dulu ini kan 143 kan benar. Nah kita langsung enter aja berapa harga fundamentalnya berdasarkan rumus PBP. Harganya di 131 ya, area untuk harga wajar berdasarkan PBP. 131 ya, area sini ya, area, nah dikit-dikit, nah area sini lah. Jadi ada di sini namanya support waktu kapan tuh? Waktu bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2022 ada support di sini nih. Nah ini adalah harga wajar di sini di area 131. Nah kita akan mencari rumus untuk PE-nya. Kita cari PE yang untuk 3 tahunan sekalian aja. Kita hapus yang ininya nih ya, kita hapus dulu, kita nyari harga mediannya aja. Nah yang kita butuhkan adalah TTM untuk EPS-nya 4,59 ya, 4,59 dikali, nah, harga wajar PE-nya rata-rata PE itu 52,54 ya. Nih 52,54, 52,54 kita kasih sama dengan berapa? Di 241. Nah kalau berdasarkan rumus PE di 241 area, wah lumayan juga ya kalau berdasarkan rumus ya, cuman itu jangka panjang ya. Nah area sini nih, area garis ini loh, area waktu tahun berapa nih, 2021 ya, bulan Juni juga sama nih, itu berdasarkan rumus PE ya. Cuman dalam jangka panjang kan itu harga wajar itu kan menghitung harga untuk fundamental ke depan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau berdasarkan PBP dia ada di harga 131, dan berdasarkan rumus PER dia berada di 241. Kita balik lagi. Nah tapi berdasarkan bawaannya ini pundaknya di 150-an ya. Jadi serah teman-teman tuh mau mengartikan pakai rumus PE, pakai rumus PBP, atau mau harga mediannya berdasarkan pundakcat itu di 155. Nah kita pergi dari situ, kita langsung ke lukisan market maker. Oke, kita lukisan market maker. Ini teman-teman lihat ya, kita lihat untuk hari kemarin aja, 2 hari ya, tanggal 4 Juli. Nah lihat di sini kan ini bandar nih, detektor bandar bandar volume ya, dia sudah melakukan penjualan ya tanggal 4 Juli ini. Jadi ketika dia harga di pucuk di sini nih di area 81 itu dia ada shadow atas shadow bawah, ternyata dia melakukan penjualan. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya kita lihat tanggal 4, pelakunya ada si CP ya. Nih lihat CP ya, CP ngejual 131. Nah tanggal 5 nya kita lihat siapa yang jual juga, CP keluar nggak? Sini yang kan ini sedikit banget ya kejual ya, CP ya. CP ngejual sedikit kali. Nah CP, tapi CP ngambil, tapi sini terdeteksi keluar sedikit ya. Berarti kan di sini berarti bukan hanya CP aja yang jadi bandarnya ya. Nah, cuma yang terdeteksi yang jualan waktu tanggal 4 itu ada si CP. Tapi CP hari ini lah ngambil lagi ya, 2,1.
Nah, kalau kita lihat di sini tanggal 3 Juli, siapa yang ngambil 3 Juli terdeteksi ketika dia mau pas diangkatnya ya, adalah si CP. Jadi si CP ini yang ngangkat, yang jual si Becky ya. Tapi di sini terdeteksi bahwa si CP adalah bandar lokal. Kita lihat gross CC ya, CC sama CC ya, dia CC YP ini dia. Ini scalping ya, anak-anak scalping ya. YP YP CC CC, mungkin CC ada yang scalping juga, tapi CC apa coba lihat. Nah, CC lokal ya. Nah, kalau kita lihat tanggal 5 Juli, nah, tanggal 5 Juli, lihat di cross, XC, IN, XA, XA, YP, YB, YP ya. Sama kalau kita lihat di tanggal 4, lihat. Ini anak-anak scalping, saya tadi lihat, anak-anak scalping ini, teman-teman kita yang scalping ini udah mulai jualan di sini ya, di tanggal 4 ini. Kenapa ini hasil penjualannya bagus? Karena dia telah mengundang anak-anak scalping. Nah, makanya dia bisa menjual dengan harga yang luar biasa, di harga 80, walaupun dia markup dulu harga di tanggal 4, dia markup harga dulu, cuma dia langsung jualan di harga gap ya, di harga gapnya. Nah, dia telah berhasil memanggil YP. Cuman waktu tanggal 5 nya, yang kepancing adalah teman-teman kita XC, XL, XL ya. Pada kepancing YP sih ikutan cuman sedikit, nggak seperti tanggal 4. Kita netkan. Nah, akhirnya XC ya, kalau XL sih udah pada kabur ya. Cuman XC ini masih ada yang bertengger di sini ya. Nah, itulah teman-teman, kita kalau mau udah begini nih, kalau kalian mau singkat, udah jadi scalping aja. Kalau menurut saya ya, menurut saya itu kalau kalian udah di sini, udah jadi scalping aja. Saya khawatir kalian nanti nyangkut gitu loh. Lebih baik kalian hindari aja ketika udah naik nih. Jangan FOMO ketika udah naik itu, walaupun di sini bandar istilahnya ngambil, otomatis kan bandar juga harus jualan. Emang dia jualan tinggi gitu kan. Cuman ya kalau udah nyangkut begini gimana gitu, nyangkut di sini contohnya gitu kan di 80. Besok apakah mau jualan lagi atau enggak gitu kan. Nah, sedangkan di sini kan udah jualan. Dia si CP mau ngambil lagi enggak nih besok. Jadi kita tidak tahu kan. Makanya teman-teman usahakan hindarilah saham-saham yang sudah naik juga seperti ini. Hindari aja ya, hindari aja. Biarkan dia mau naik ke manapun, tapi uang kalian selamat gitu. Walaupun dia naik, contohnya naik gitu ya, habis aja naik nih. Biarin aja gitu, jangan terpengaruh gitu kan. Kecuali kalau kalian emang investing, dan investing ya wish investing ini, mungkin kalian udah punya harga di bawah gitu contohnya, atau teman-teman yang sudah nyangkut di sini ya, area-area 82 atau enggak ada yang di 90 gitu kan ya, ada yang ke 89 mungkin berharap dijemput gitu kan, berharap dijemput tapi cuan gitu kan. Ya dia kan udah, kalian udah nunggu kan udah lama banget ya, sekitar 1 tahunan mungkin gitu contohnya. Ini baru di up lagi ya, malah bisa sudah menyentuh 51, benar 51 nih. Tapi belum ke 50 ya, baru 51. Nah, Forex juga udah mulai jualan ya, ini udah mulai jualan di harga 80. Kita lihat tanggal 5-nya Forex siapa yang menjual, ada si JP, YP, AK ya. Nah, ini udah masuk si XA, si AO, si PD sih, mudah-mudahan sih kalau udah AO udah masuk sama XA, mudah-mudahan dia jualan di sini ya. Mungkin jualannya pakai shadow juga sama, mungkin ya. Mungkin jualan pakai shadow juga sama, mungkin. Atau enggak dia jualan di bawah dengan asumsi dia crazy dulu baru dia jualannya. Tapi kalau lihat dari garis Forex nih, sebenarnya Forex belum keluar semuanya ya. Karena kan pemilikan di masyarakat juga sedikit, cuma 5% ya. Nah, jadi dari saya gitu, dari saya itu benar loh pendapat saya ya. Ini belum ke Regisi dulu nih. Pendapat saya ini Forex itu udah mulai masuk, udah dimulai
November ya, masuk terus, baru jualan di sini. Setelah dia pengambilan ada sih di sini jualan sebentar ya, waktu di bulan Maret ya dia jualan juga di sini nih. Sampai sekarang jualan lagi di area 80-an ya, 80-an dia jualan. Jelas banget di sini ya, turun banget ya. Terus di sini juga jelas banget dia merah. Cuman pengambilannya memang lebih besar daripada penjualannya ya. Mungkin kalau dia bisa aja dia ngehajar gitu kan, cuman dia mungkin banyak lah barangnya ya. Kita lihat coba dari Januari aja dulu deh. Kita lihat Januari dari bulan, kan ini pengambilan terus ya. Kita lihat dari bulan Januari aja lah, dengan bulan Desember. Kemarin siapa ya kemarin? Ada si DP ya, ada 125.000 lot. SA 16.000, AG masih ada nih ya, 13.000. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya kalau AG masih ada di dalam sih aman ya. Aman dalam artian dia masih belum keluar ya. Kecuali kalau si AG mau jualan. Di sini kan belum terlihat jualan si AG ya. Kita teruskan. Ya si AG belum jualan. Kalau si JP sama si YP sama si AK doang jualan ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari RAIG isu ya, nah, kita lihat contoh di sini. Kita lihat contoh RAIG isu ini, RAIG isu ya. Waktu tanggal 11 Juli ya tahun 2023. Pas RAIG isunya memang dia di atas ya. Cuman sebelumnya 1 bulan sebelum dia up. Jadi emang RAIG isu itu pelimpahannya apa istilahnya? Jadi RAIG isu ditebarkan di bulan Maret gitu kan. Pas mau RAIG isu, pas RAIG isunya setelah RAIG isu dia bukan malah ke atas tapi dia cenderung ke bawah ya, cenderung ke bawah. Artinya dia langsung downtrend. Tapi sebelumnya dari semenjak biasanya 1 bulan sebelum itu diumumin, nah dia ada kenaikan. Makanya sekarang juga kan tanggal 8 tadi ya, tanggal 8 date-nya ya, date-nya ya kan, tanggal 8 kan. Nah dia mungkin ya sekarang mau menghadapi RAIG isu dia diangkat. Jadi kalau ada berita RAIG isu ya itulah saat kita beli gitu, bukan pas RAIG isunya. Nah kita lihat contoh lagi untuk tahun sebelum kan hampir tiap tahun ya, hampir tiap tahun dia RAIG isu. Mana RAIG isunya? Nah RAIG isu lagi nih, dia lagi isu lagi nih dia. Ya, RAIG isunya kan di sini ya, area sini. Nah, ya RAIG isunya kan area sini. Sebulannya lihat dari sini, dari harga 110 ke harga paling tingginya ke 125 kan. Jadi dia diangkatnya itu sebelum RAIG isu, 1 bulan sebelum RAIG isu. Jadi pas RAIG isunya dia cenderung turun ya, walaupun dia diangkat sampai sini lagi ya, ke area pas RAIG isunya dibikin gitu kan. Pas ada pengumuman mau RAIG isu ini bulan Juli gitu. Bahkan nah, kalian itu harusnya dari bulan Maret pas keluar berita, nah itulah saatnya beli. Nanti pas mau RAIG isu, nah seperti sekarang nih, saatnya jual. Seperti itu teman-teman, ya seperti itu ya. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau RAIG isu, setelah RAIG isunya ada, emang ya setelah RAIG isu langsung naik ya. Model saham-saham yang berfundamental baik ya, please gitu kan, pas RAIG isu langsung ya naik gitu atau apalah gitu ya. Selain BRIS, biasa kalau yang berfundamental baik suka begitu gitu kan. Tapi kalau yang istilahnya saham di bawah 100, kadang-kadang RAIG isu ya dimanfaatin sama market maker untuk jualan ya. Terbukti kan di sini juga nih, dia RAIG isu dia tinggiin, akhirnya dia pas RAIG isunya besoknya dia jualan ya. Nah mudah-mudahan sih ini juga dia jualannya belum terlalu jauh ya, belum terlalu jauh karena RAIG isunya besok ya tanggal 8 ya, tanggal 8 kan bener kan kumnya tanggal berapa, kum nah belum keluar RAIG isu. Nah kumnya kan tanggal 8 nih ya, tanggal 8 nih kumnya. Nah biasanya tanggal 8 lah yang istilahnya menjadi titik di mana si
pelaku sebagai market makernya, ya itulah titiknya gitu, biasa seperti itu ya. Tinggal tujuh hari Senin, berarti ini hari Senin kalau berdasarkan pengalaman kan ke bawah gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman ya, cuman kalau kita punya analisa lain ya, mungkin untuk saat ini diangkat mungkin bisa aja ya, tergantung market makernya mau ini mau diikutin sejarahnya atau dia mau bikin sejarah baru gitu kan untuk menaikin ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau lihat dari right issue ya, harusnya sebelum right issue ada keluar berita, nah, udah mulai itu checking tuh, cek ya, oh ini, nah pas keluar berita gitu barulah kita melakukan pembelian. Soalnya di sini waktu ada bulan Maret ya, karena dari bulan Maret ya, Mei ya, sekitar Mei ya, lihat sekitar bulan Mei nih, ketika kita dibikin right issue, lihat nih, Frequency Manager itu hijau banget, kan di sini tipis banget, nggak ada apa-apa. Pas right issue lihat, dia menunjukkan frekuensi manager itu banyak smart money yang masuk. Nah, banyak smart money yang lah sama market maker. Oh, ini sudah ada lawannya. Nah, selama ini dia belum punya lawan di sini. Nah, pas di sini market si istilahnya isunya disebarkan, terus smart money banyak yang masuk, akhirnya dia punya lawan, ya akhirnya bisa jualan gitu kan. Terbukti sini jualan. Dia mancing dulu, dia up ya, siap dulu, nah, baru dia jualan di sini. Ini bagus berarti si apa namanya, si market ini bagus, dia jualan di harga tinggi gitu kan. Oke lah, dia markup sampai harga 74 gitu kan, diarahkan ya. Cuman dia pinter lagi nge-gap lagi untuk ngejual di harga yang lebih tinggi dari 81. Nah teman-teman lihat posisi dari gap ya, nih hati-hati dengan gap. Ini gapnya sangat lebar sekali ini ya, dari harga 55 langsung di gap ke harga 61. Kalau saya sendiri ketika naik, ya udah manfaatin aja buat scalping aja ini. Manfaatin buat scalping aja. 1%, 2%, 3% cuan bungkus aja gitu kan. Kalau udah menemukan gap seperti ini sangat lebar banget soalnya gapnya, gap up-nya. Di sini sama gap up juga lebar banget. Terus di sini juga menunjukkan diagramnya itu si bandar lokal emang sudah turun banget ya, sampai dari nih, di sini turun banget nih, dari harga 80 ya. Dia langsung turun jualan besar-besaran, jual besaran. Soalnya di sini ngambil, di sini di area bulan Maret itu udah ngambil nih, so ya udah ngambil, dia buang dikit-dikit, buang dikit-dikit, buang dikit-dikit, akhirnya dia di up, di markup harganya langsung dibuang. Di sini volume gede, berarti kalau volume gede kan artinya ini banyak yang minat gitu kan, banyak yang minat, dimanfaatin untuk jualan sama market maker sama bandar lokalnya. Si foreign ikutan juga jualan gitu kan. Karena kan foreign udah ngambil dari awal ya. Nah gitu teman-teman, jadi ini hati-hati dengan gap up. Contoh di sini nih, dia open gap up ya, super gap up, dalam jangka waktu 1,5 bulan dia ketutup lagi. Terus ada candle bullish ya, bullish kecil, dia nge-gap up juga, akhirnya tutup lagi kan. Jarak berapa? 1, 2, 3, 4, 5 hari. Tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Nah ini sekarang dia kalau dari area 52 ke area 54, nah dia bagus candlenya ya, cenderung tidak ada gap. Cuman pas di area 55 pada tanggal 2 Juli dia langsung gap up. Artinya ini gap up-nya harus ketutupan ini sangat lebar banget ya. Nah, ketutupnya kapan kita tidak akan pernah tahu ya ketutupnya. Model gap up di sini di area 66 ya. Z ditutup kan, kayak gap lagi, tapi turun lagi, tutup lagi, ini tutup lagi ya. Sebenarnya si market maker sih bagus ya, melukis market makernya bagus dengan menggunakan sistem gap up ya. Kalau lihat dari candle merah, sebenarnya di sini ada nih candle merah kecil yang harus ketutup, cuman ini sama shadow ya, sama shadow ketutupnya nih. Ada lagi nggak di sini? Nggak ada ya. Yang paling tinggi nggak ada, cuma ngasih tahu di sini, tanda di sini doang, cuma nggak terlalu tinggi di harga 685 ya. Tapi udah ketutup sama shadow sih, mudah-mudahan sih dia menyentuh 85 hijau dulu nih ya, minimal di sini diangkat ke 85 hijau. Nah setelah itu mau turunin dah gitu kan. Jadi masalah kan. Nah jadi teman-teman yang nanyain AGRS setelah raid isu bagaimana, malahan kalau menurut saya ketika ada raid isu
sebelumnya. Contohnya Rai Gisu kan bulan Juli ya, tanggal 8 contohnya hukumnya. Nah, nanti kalian itu harusnya belinya sebelum bulan Juli. Karena kan udah dengan berita aja udah diumumin. Nah, kita tinggal lihat masuknya kapan gitu kan. Contohnya masuknya yang udah bulan Maret gitu kan. Atau bulan Mei kan di sini nih. Wah, bawa ke bawah. Cuman ada Rai Gisu gitu kan. Kalau kalian percaya dengan emitennya dan kalau kalian sering mengikuti istilahnya Rai Gisu, biasanya bisa dimanfaatkan gitu kan. Ini kan frekuensi aja udah tinggi di sini kan. Di 61 contohnya harga 61 udah kuat tinggi, ini juga udah mulai tebal-tebal lagi, akhirnya diangkatnya waktu tanggal 3 Juli. Mungkin kalian di sini udah pada deg-degan kan, udah mau dibawa ke 50 kok, ke 51, dibawa ke 51, mohon open gap up. Saya khawatir sebenarnya ini kan open gap up ya, sama juga nih dia kan longsor ke bawah langsung diangkat, cuman nggak apa namanya nggak full ya, tutupnya nggak full. Saya khawatir dia ke harga 51 lagi ya, karena ini meninggalkan gap juga karena dia kan opennya dari bawah. Saya khawatir seperti itu. Nah, kita akan tandain aja, siapa tahu sih dia mudah-mudahan sih tidak menyentuh sini lagi ya, tidak menyentuh ke angka 51. Setelah Rai Gisu mungkin ya ada penurunan, cuman mungkin hanya menutup candle yang besar ini aja dulu lah gitu ya. Walaupun dia ke bawah ya, saya bilang ini sama dengan candle bullish cuma nggak terlalu bullish ya, kecil gitu kan. Cuman dia takutnya saya ketutup lagi nih ya, seperti ini nih. Ada candle seperti ini menandakan saya mau ke sini, soalnya di sini juga dikasih tanda nih, saya akan meninggalkan jejak. Akhirnya dia diangkat, cuman dia dikebawahin lagi tapi dengan candle hijau seperti ini. Saya khawatir ya dengan candle kecil ini, tapi ya teman-teman kalau punya analisa lain ya silahkan lah gitu. Ya, seperti itu teman-teman tentang emiten AGRS yang Rai Gisu. Saya pikir sih pendapat saya seperti itu. Yang pertama, kalau Rai Gisu ya belinya jangan pas Rai Gisu ya, sebelum Rai Gisu lah. Nah, ini waktunya adalah harusnya kalau teman-teman kalian lihat sendiri di sini benar lokal aja punya jualan gitu kan. Tapi kalau yang belum punya nyebut sih mudah-mudahan sih si CP kan udah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan bisa kejemput sampai ke 85 dulu dah gitu lah, 85 dulu. Ini juga si asing juga udah mulai jualan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman sama saya itu hati-hati seperti itu, candle ini open gap up-nya hati-hati di sini area 61 sampai 55 mudah-mudahan tertutup ya, mudah-mudahan tertutup. Nah, nanti kalau mau grow-nya lagi, mau ke atas lagi, mudah-mudahan si candle-nya tertata dengan baik. Cuman yang paling penting hati-hati di area 51 ini. Tapi kalau kalian sebagai investor ya aman-aman aja lah. Investor aja, semakin bawah semakin dibeli kan. Betul nggak? Semakin di bawah semakin dibeli, karena udah percaya dengan emitennya kalau kalian sebagai investor nih. Ya. Karena kan kalian bukan investor itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 1 bulan, 2 bulan kan. Jangka panjangnya sampai 3 tahun, 4 tahun. Mudah-mudahan bisa sampai ke harga waktu tertingginya gitu kan. Tapi kita tidak tahu kan. Dalam saham itu tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Waktu tahun 2021 mungkin buat zaman COVID ini ya, bisa mencapai sampai 500 lebih ya, 550. Siapa tahu nanti kedepannya ada isu apa gitu kan, menyatakan bahwa istilahnya beli saham apa aja cuan gitu kan. Mungkin salah satunya adalah emiten yang berhubungan dengan finansial. Bagi saya seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan kan. Ya. Terus catatan dari saya juga, ini poren belum keluar semuanya, aman ya kalau poren belum keluar semuanya. Karena emang emiten ini dikuasai sama poren gitu ya, bukan sama lokal hanya sedikit. Baik, segitu aja ya. Ciao ya.